Puji Pangestengkara kita aturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dan juga Ide Betara Sanemlingga ring Gedung PHDI Provinsi Bali melarapan antuk pangenjali umat Om Swastiastu. Yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih taler kepada narasumber hari ini. Beliau kembali hadir di tengah-tengah kita. Beliau bernama Pak Ketut Sandike, SPDH MPD. Begitu pula para peserta kursus Brahma Widya Angkatan keempat tingkat 1, baik yang ada di gedung PHDI maupun yang mengikuti live Zoom, yang berada bahkan yang mengikuti ini ada yang dari luar daerah, baik Irian Jaya, Medan, Jawa Timur, dan sebagainya, yang kami cintai. Kemarin beliau narasumber sudah banyak sekali membuka tabir-tabir rahasia tentang Tantrayana. Misalkan bagaimana Tantrayana itu banyak yang menganggap negatif atau stigma negatif terhadap ajaran Tantra. Dan beliau sudah meluruskan bahwa Tantrayana khususnya di Nusantara atau di Bali ini adalah identik dengan agama atau ajaran moralitas. Begitu pula bagaimana Tantra tersebut sangat saintifik. Seperti tadi, kemarin kita dengar istilah-istilah ada cairan otak yang berwarna putih, bagaimana menselaraskan, bagaimana juga menstimulir kelenjar pineal, baik itu serotonin maupun melatonin. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran mengenai Tantra, Bu Niki, mungkin akan lebih mendalam. Kemarin sebagai pengantar, sekarang beliau akan menjelaskan lebih mendalam tentang apa itu Tantra. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber. Matur susama dan jero mangku sane dahat suciang tiang punika taler semeton dan jero mangku Bapak dan Ibu peserta kelas Tatwo puniki berjumpa kembali dengan tiang melanjutkan dari apa yang kita diskusikan kemarin. Sebelum lanjut, ngiring sarang-sarang ngaturang pangastungkare pengenjali Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidhyam. Nah, melanjutkan dari apa yang kemarin tiang sampaikan, tiang kira kita coba mendalami sekarang. Jadi Malay Bos yang juga harapkan diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kemarin ada yang beberapa mengirim WA ke tiang. Kalau bisa Pak Ketut diisi prakteknya gitu. Nah Malay Bos, mudah-mudahan wenten galah astungkara wignamastu mungkin 15 menit atau 30 menit sebelum pelajaran berakhir, yang ingin memperkenalkan satu metode sederhana untuk Dane Jero Mangku dan bapak-bapak dan ibu bisa praktekkan di rumah terkait dengan Tantra. Nah, sebelum nike, mari kita lanjut ke materi dulu, agar tuntas bapak-bapak dan ibu Dane Jero Mangku memahami Tantra itu lebih dalam lagi. Nah, minaban PowerPoint niki sampun di-share, kemudian bisa Bapak Ibu print, kemudian baca-baca di rumah, dipuri soang-soang. Nah, niki silakan. Nah, sekarang kita masuk pada materi bagaimana sih proses kita mendalami ajaran Tantra. Karena ilmu ini sangat rahasia, tentunya tidak boleh disebarkan secara sembarangan. Dan tidak boleh dipelajari secara sembarangan. Karena niki tergolong Tantra niki boleh dikatakan kalau kita kaitkan dalam ajaran agama Hindu itu adalah rahasia jenanam. Jadi ilmu pengetahuan yang sangat rahasia. Karena Tantra itu di dalamnya itu memuat
ajaran-ajaran tentang bagaimana kerahasiaan diri kita sebagai Banu Alit, ya. Dan kemudian bagaimana rahasia alam semesta atau yang disebut dengan Banu Agung. Bahkan dari telisik yang tentang literasi tantra, di sana dijelaskan bahwa apa yang kita pikirkan selama ini tentang diri dan alam semesta itu bisa diungkap begitu sangat mendalam di dalam ajaran tantra, bahkan di luar batas pikiran kita memikirkan hal-hal yang rahasia itu. Maka kemudian dalam lontar-lontar kewisesan kediatmikan yang bermuatan tantrik atau tantrisme, di sana jelas ada penegasan-penegasan. Sebelum belajar tantra ada etika yang harus dilakoni. Paling tidak di sana ada sebuah narasi dalam lontar. Ayo wire, ayo bu cecer, itu pasti ada itu. Jadi jangan disebarluaskan secara sembarangan, jangan disembronokan ajaran itu, jangan disampaikan kepada orang yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Nah itu penegasan-penegasan yang penting yang harus diperhatikan. Tujuannya untuk apa? Menjaga kerahasiaan pengetahuan ini kan, agar tetap terjaga. Nah kemudian bagaimana cara kita mendalami tantra? Muncul pertanyaan begitu. Nah saya summarizing atau rangkum dari berbagai sumber ya dalam satu teks yang disebut dengan Tantra Tatwa ya, yang di sana ada Sat Cakra Nirupana, kemudian Kula Kundalini, Maha Nirwana Tantra, Kula Warnawa Tantra. Itu saya simpulkan beberapa tahapan-tahapan kalau Dane Jero Mangku atau bapak-bapak dan ibu hendak mendalami tantra. Yang pertama itu yang paling penting itu ya, itu adalah inisiasi atau dikse atau pewintenan paling tidak. Ini harus mesti diperhatikan ketika kita mendalami tantra. Apalagi mendalami tantra Nusantara, terutama khususnya di Bali, itu sangat dekat dan sangat erat kaitannya kita belajar tentang aksara-aksara yang dipandang tenget ya. Yang dipandang aksara itu memiliki kekuatan-kekuatan magis yang sangat luar biasa. Apalagi kita bermainnya di wilayah mantra. Apalagi kita mendalami yantra dan lain sebagainya. Maka proses inisiasi atau pewintanan atau dikse ini sangat penting. Dan bagaimana kalau kita kaitkan dalam praktek beragama Hindu di Bali misalnya. Ini sangat jelas tertuang dalam sistem diksa sulinggih. Sampun ngenten Dane Jero Mangku pasti sampun melalui proses yang disebut dengan pewintenan. Demikian pula mengawali suatu pembelajaran. Misalnya kalau mahasiswa Upanayana paling tidak pasti pewintenan Saraswati. Karena apa? Yang kita pelajari adalah berkaitan dengan aksara-aksara suci ya, yang memiliki kekuatan-kekuatan magis tertentu. Itu kita yakini. Nah, khusus di dalam tantra itu dalam proses pewintenan atau inisiasi atau dalam bahasa modernnya itu attunement ya, kalau dalam spiritual modernnya itu harus ada prosesi rahasia. Dumun tiang ingat peka yang nika ketika menginisiasi muridnya, mewinten muridnya nika malam hari menunggu semua orang tidur. Baru peka yang melaksanakan prosesi pewintenan murid-muridnya. Itu pun bisik-bisik menyampaikan mantra nih. Tidak boleh didengar oleh orang lain. Karena itu adalah kawaca mantra. Jadi mantra yang dipilih itu berdasarkan pula cakra atau rasi cakra. Dalam tantra. Yang disebut dengan rasi cakra itu berdasarkan weton, kelahiran. Misalnya kalau Sabtu Pahing, aksara apa yang cocok? Itu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh kala itu. Nah, yang tidak tahu mungkin dalam dunia kesulinggihan, kepanditaan, apakah sistem rasi cakra ini diperhatikan oleh ide Nabe atau ide Sinun di dalam mengangkat nanak-nanaknya. Tapi kalau dalam dunia mistik tantrik itu diperhatikan. Makanya antara mantra satu dengan mantra lain itu berbeda. Dan mantra itu tidak boleh diberitahukan orang lain. Bahkan sama anak dan istri tidak boleh. Mantra dari seorang guru gitu.
Karena mantra itu adalah rahasia. Sangat rahasia. Makanya itu satu-satu dibisiki. Baru kemudian memasuki pembelajaran tantra lebih dalam dan dianggap sah belajar tantra. Nah, di sini prosesnya lama. Hampir mirip dengan apa yang dijelaskan dalam dunia sastra. Misalnya dalam Adi Parwa itu bagaimana Sang Utangke, Sang Weda, Sang Utamaniu belajar kepada gurunya, mesti harus mengabdikan diri, dilihat dulu etikanya, sesanonya itu tetap berjalan. Kalau dalam dunia Sulinggih itu tetap ada, ma'ale ayu nunggal itu. Jadi memilih nabe itu mesti harus teliti, harus ada ikatan batin, harus ada rasa gitu. Makanya proses inisiasi ini adalah penting. Seorang guru melihat dulu calon muridnya. Ada tidak rasa getaran guru terhadap muridnya. Demikian pula muridnya niki sisyanya. Ada tidak getaran rasa. Karena ini menyambung batin gitu. Ketika sudah diinisiasi, didiksa atau diwinten, berarti ada ikatan kuat nih, hubungan antara guru dengan murid. Guru bakti gitu kan. Meguru sisya gitu. Ya, ada ikatan batin yang sangat kuat. Karena ini yang nanti akan mempengaruhi pembelajaran selanjutnya. Jangan sampai di tengah pembelajaran itu mengundurkan diri, apalagi menghilang. Tidak pamitan dengan nabenya itu dalam dunia tantra, dunia kawisesan, kediatmikan, itu disebut dengan ngemunggelang sastra. Bahaya itu. Yang belajar berbahaya, yang mengajarkan juga bahaya. Itu ada efeknya itu. Mungelang sastra itu. Belajar di tengah perjalanan. Maka kemudian sebelum Dana Jero Mangku belajar tantra itu misalnya, baik kepada siapapun, menabe, meguru sisya, niki yang harus disesuaikan dengan rasa batin. Kalau sampun wenten kletek rasa, kalau sudah ada rasa, ikatan batin baru boleh dilanjutkan. Karena belajar tantra niku nak belajar seumur hidup Dana Jero Mangku. Bahwa ngampun Sangyang Dasa Aksara niku pasuk wetunya mulai dari pengeringkesan, pengelukunan dan lain sebagainya sampai pemuteran, sampai nunggal menjadi ongkara atau ekara niku tidak akan cukup selama pembelajaran misalnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tidak. Niki pelajaran akan dibawa seumur hidup. Kenten sesungguhnya. Nah, kemudian setelah nikah, setelah proses inisiasi atau pewintenan atau dikse, ya kalau di aguron-guron di tiang nikah pewintenan ngelinggihang aksara namanya. Aksara yang sudah ada di dalam tubuh nikah dilinggihkan kembali dengan tahapan-tahapan tertentu yang rahasia tentunya. Nah, sampun kenten mendalami ajaran tantra penting juga melakukan sadhana atau disiplin spiritual yang disebut dengan sadhana tantra. Ini harus diupayakan oleh sisya yang hendak belajar untuk mengolah dirinya, menjadikan tubuh ini sebagai laboratorium diri. Mengolah apa yang ada di dalam tubuh, mengolah aksara, mengolah batin, mengolah rasa. Makanya tantra itu dikatakan ilmu rasa. Mengolah rasa, memanunggalkan aspek bayu, sabda, idep di dalam diri kita. Kemudian mengolah ketajaman intuisi kita ya di dalam menghadapi kehidupan. Dan banyak disiplin-disiplin spiritual yang harus dilakukan oleh sisya tantra atau para tantrika, penekun-penekun ajaran tantra. Maka di sini tiang tulis untuk mendapatkan daya-daya siddhi dan adhyatmika, siddhi dan adhyatmika nih, untuk mendapatkan kekuatan kawisesan dan kedhyatmikan sangat penting mengolah diri. Maka kata kuncinya adalah ketekunan. Belajar agama, belajar spiritual apapun, apalagi tantra, kalau penyakit ngekoh-ngekohan nih selalu ada dalam diri susah. Susah ngerarah rasa enten. Bahwa ngampun aksara sang, ring kepusuhan, ring jantung, kengken rasane gitu. Gimana energinya? Apa karakteristik energinya? Apa yang harus dirasakan di dalam jantung gitu? Itu butuh ketekunan itu.
Tanpa ketekunan tidak akan kita bisa menemukan rasa. Kita tidak akan tahu 10 karakteristik energi yang ada pada organ kita yang disebut dengan dasa aksara. Belum lagi dasa aksara diolah menjadi dasa bayu gitu. Bagaimana sang bang tang anging itu menjadi ya kasamara lawayang ung gitu. Dari mana munculnya itu? Tanpa ketekunan tidak bisa. Tanpa ketekunan tidak bisa mengolah itu. Makanya sadhana ini penting. Selain sadhana, seorang tantrika atau praktisi tantra atau sisya yang menekuni tantra itu adalah puja tantra. Ini mesti harus rutin dilakukan. Nah, puja tantra itu sangat berbeda dengan puja-puja yang kita lakukan sehari-hari. Maka di dalam teks Mahanirwana Tantra, ajaran tantra itu akan kalau Dane Jero Mangku dalami, itu akan bisa memahami makna yoga, makna yadnya, makna upacara, maupun praktek-praktek beragama Hindu apapun lebih dalam lagi. Contohnya puja tantra. Tidak hanya puja, sebagaimana upacara yadnya. Diimbangi dengan yang disebut sarira puja, memuja apa yang ada di dalam tubuh kita. Makanya geguritan Sucita Subudi ini kan tantrik bener. Ring meru sarira genahnya. Tubuh ini adalah kuil daripada Tuhan. Seperti Upanishad katakan Dehi Dewa Layam. Ya, bahwa tubuh ini adalah kuil gitu. Tempat tinggalnya sang jiwa, bagian dari Tuhan itu sendiri gitu. Maka sarira puja ini penting. Tidak hanya puja kepada dewa-dewa yang ista dewata yang ada di luar diri, tetapi di dalam tubuh ini ada dewa-dewa tertentu. Pura dalam rengangga sarira dijegenah nih. Kayangan cungkup di dalam diri di mana tempatnya. Pura pusah, pura desa di dalam diri di mana tempatnya. Betara Brahma dalam diri di mana tempatnya. Wisnu di dalam diri di mana tempatnya. Samyan nih kewentan. Makanya lingsir-lingsir pidan kak ten kepura kak mu cening kepura. Titip salam sama ide betara di pura kan. Waktu itu kita berpikir, pekak malas aja bukan keken mati malas kepura gitu. Enggak begitu. Orang-orang dulu sudah menemukan Tuhan dalam dirinya. Dewa di deweke gitu. Bukan arogan itu. Tapi orang-orang yang mendalami kediatmikan atau adiatmika sastra itu sudah merasakan. Sudah terhubung dengan Tuhan-Tuhan yang ada di dalam dirinya. Canecen Madan Linggih yang Betari Durga, oh Sang Hyang Haji Saraswati kocap ring tungtungin lidah. Tari Durga ring bongkoling lidah. Tari Sri ring madianing lidah. Oh kayangan dalam dia genahne, oh ring tungtungin pepusuhan kan, ring tungtungin hati, ring tungtungin redaya gitu. Sampai ampun keniangan gitu. Makanya tidak perlu lagi mencari Tuhan di luar dirinya karena sudah bertemu dengan Tuhan yang ada dalam dirinya sebagaimana kata Upanishad. Napi malim uning ring tatua Sang Hyang Dasa Aksara. Sang Sapasira ya uning ring kawruhan Sang Hyang Dasa Aksara ike ngaran pandita jati gitu. Tidak perlu mendikse sebagaimana dikse pada umumnya kan. Niki lontar mau sang ring keputusan Sang Hyang Dasa Aksara. Umpamanya orang niku tidak pernah didikse dalam konteks kesulinggihan tetapi weruh ring Sang Hyang Dasa Aksara ike ngaran Brahmana jati. Demikian pula orang yang sudah didikse dengan dunia kesulinggihan, didikse di Wintan tidak tahu keweruhan Sang Hyang Dasa Aksara, dalam lontar niki bicara tidak layak disebut dengan Brahmana jati kan. Dalam lontar niki. Enten mau. Maka sangat penting Dane Jero Mangku sebelum nanti menginjak ke dalam tatanan yang lebih lanjut, lebih tinggi misalnya demikian, ning paling tidak weruh Sang Hyang Dasa Aksara, ring dije genahne ring Buana Alit kelawan ring Buana Agung gitu. Paling tidak tahu nih, apalagi mengalami mengolah dalam olah laku niku sangat luar biasa. Maka puja di dalam tantra tidak puja bersifat eksternal, tapi puja internal yang penting. Oke. Sampun kenten mantra. Mantra niki penting.
Di tiang rasa di dalam dunia kepemangkuan, ya apalagi ikut peserta kelas kursus seperti ini, tiang yakin pasti banyak mantra yang sudah diberikan sebelum nanti menaiki level yang kedua ya, di tingkat 2 mungkin setelah niki wenten pewintenan dan lain sebagainya. Tiang yakin semua diberikan mantra. Tetapi di dalam tantra harus dipahami dan Jero Mangku dan bapak-bapak dan ibu. Pasuk wetu mantra harus dipahami. Arti mantra, pengucapan mantra itu harus benar-benar tepat. Kalau mantra itu mau sidi mandi. Gitu. Ong ang Brahma kedep, ong Wisnu sidi, ong mang iswara mandi. Kedep sidi mandi mantranku. Ang dijegenahne, ung dijegenahne, mang dijegenahne pun api pasuk wetunya mahu kedep sidi mandi mantra. Amen tenuning dan tan. Makanya tiang menekankan niki dados angin dados ten ya kan. Paling tidak harus uning pasuk wetu mantra ya kan. Bahasa ngampun mantra akeh wenten 100 cakep. Kan wenten di lontar penugrahan dalam mantra 100 cakep Allah dening sabda sekecap wenten. Mantra 100 cakep itu dikalahkan oleh sabda sekecap. Sabda yang dimaksud niki ampun getaran-getaran mantra ketika diucapkan. Paling tidak Dana Jero Mangku misalnya ngastawayang Banten ya pantang mantra paling tidak ada 3 mantra yang harus dikuasai. Pengidap hati, peneguh hati, pengeraksa jiwa ya. Harus nih coba rerah nih taken ke nabe-nabe yang nunas mantra pengidap hati, peneguh hati, pengeraksa jiwa. Sana paling penting nih pengeraksa jiwa. Karena nike yang akan membuat proteksi diri ketika Dana Jero Mangku ngantem ya. Dan pengeraksa jiwa nike pasti berhubungan dengan Sang Hyang Triaksara. Karena mengkombinasikan kekuatan api, air dan angin dalam tubuh untuk menciptakan perlindungan di dalam diri. Tidak hanya Dana Jero Mangku saja, bapak-bapak dan ibu-ibu penting pengeraksa jiwa. Pengeraksa jiwa Sang Hyang Wriasta, pengeraksa jiwa Sang Hyang Dasaksara, sami penting nih. Nah, niki maka kemudian untuk kita memahami mantra itu agar sidi mandi apa yang harus dilakukan? Pasuk wetunya harus uning. Iritat kalai ragung muncarang om utawi ong ring dije nadenya ne, ring dije windunya ne, ring dije arde candrenya ne, ring dije okarenya ne, gitu. Dije linggih ne ring buana alit, gitu. Nade nike ring dije, gitu. Windu nike napi ngaran windu, gitu. Napi ngaran arde candra, gitu. Napi ngaran okare niki harus dipahami. Ike erat kaitannya dengan Sang Hyang Triaksara. Mang ngaran napi, mang sampun pastike ngaran nade. Ring dije genahnya tiang buka ampun sedikit rahasianya. Mang ring pepusuhan. Ung ring ampru, ring empedu. Ang ring hati, nika ampun ngaran Sang Hyang Ongkare ring anggo sarira. Punapi pasuk wetunya tetep nika. Ngangen napas enten, ngangen prana enten. Kalau uning ampun nika nyet ampun mangge, kaketeg ampun mangge, rasa ampun mangge, nyet teng mantan nika jak hidup ampun geni ning hati. Iya tirta amerta ning empedu, mang ring pepusuhan ring jantung jak mau murti ampun ngurip nika. Maka retat kalau misalnya itu lain getar, frekuensinya lain. Ketika sampun midep regering sastra gitu. Iki sebuah gambaran gitu. Sebuah gambaran terkait dengan mendalami tantra Nah, pasuk wetu kenapa napas gitu? Karena napas tali ning urip gitu. Berhenti napas niku sudah pasti mati. Makanya di dalam yoga tantra, napas itu adalah pengantungan hidup. Ya. Yang metaken sareng Dana Jero Mangku, menyadari tidak kita bernapas. Pasti jarang menyadari napasnya seperti napi. Berarti kalau kita jarang menyadari napas, kita jarang menyadari kehidupan. Dan jarang bersyukur kita tentang hidup ini. Karena kita jarang mengamati napas kita sendiri. Uling hijau mecelap ne, uling hijau pesun ne. Kalau pagi hari lubang hidung yang sebelah mana lebih deras masuknya,
dan lubang hidung mana yang ini, kalau siang hari seperti apa, kalau malam hari seperti apa, sebelum tidur seperti apa napas itu. Karena napas itulah menandakan hidup. Makanya di dalam lontar kediatmikan dan kebisesan ada hangse tinulung dening hangse. Hangse itu napas. Napaslah yang menolong kehidupan, gitu. Napas yang menolong napas, gitu. Hangse tinulung dening hangse. Napaslah yang menolong kehidupan. Tubuh kita ini seperti teratai, seperti tumbuhan teratai, agar tidak gampang goyah oleh badai. Akarnya itu harus dikuatkan dengan prana atau napas. Enten yoga mau. Maka emosi seseorang itu dipengaruhi oleh napas. Kalau sudah napas pendek, pasti emosionalnya sedang kacau. Kalau napas pelan, ritmenya teratur, pasti emosionalnya sedang stabil. Maka mulai jebos prakteknya, dia ngajarkan praktek mengamati napas dengan meditasi Sangyang Ruwo Bineda. Jadi ketika napas masuk, ucapkan dalam hati ang, mepawakan imeme, Sangyang Ibu Pertiwi. Ketika napas keluar, ucapkan Sangyang Bapa Akasa, mepawakan Bapa, mepawakan geni, mepawakan tirta amerta. Itu sumber kehidupan kita. Kalau itu berhenti, napas nih kemacet, pasti mati. Dan jalan kelepasan benjang pungkurnya sangat bergantung pada napas. Karena napas yang akan mengarahkan jiwa itu kemana, kan? Kalau sebelum mati, Dana Jero Mangku bisa mengatur napas. Apalagi bisa ngandeg napas. Di dalam lontar angkus prana, bisa kok memperpanjang umur, paling tidak penangguhan lagi sekian bulan, nunggu duase, dauh kayu, bisa. Kenapa tidak? Dan itu sudah terbukti. Yang punya teman di Jakarta namanya Pak Putu Edi Sugiharto. Pakai insulin, ginjalnya sudah rusak, pankreasnya sudah rusak, meditasi Sangyang Ruwo Bineda 1 jam setiap hari, sembuh tanpa obat sekarang. Tidak pakai insulin. Makanya dia yang mengkoordinir tantra di Jakarta. Dia pionirnya mengajak teman-temannya berbagi, bercerita tentang kesembuhan diri sesungguhnya, bukan apa. Jangan dulu berbicara tentang moksa, kemanunggalan kita dengan Sangkan Paraning Mati masih jauh, tapi paling tidak sehatlah dulu. Nggih. Nike mantra. Ke mantra. Kemudian selanjutnya nike, ya, selanjutnya nike yantra. Setelah mantra nike yantra, niki erat kaitannya dengan praktek beragama Hindu kita di Bali. Yantra, simbol untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, di dalam Yogini Tantra, sakti atau kekuatan yang ada di dalam diri maupun di dalam alam semesta itu mesti harus dipuja dengan mandala yantra. Nah, yang diraga di Bali, tantra di Nusantara dan di Bali, nike disebut dengan rerajahan. Rerajahan pangula-pula, rerajahan kajang, alat caru, napi nike luwih rerajahan kerep. Samyan ini adalah wujud-wujud bagaimana realisasi dari ajaran yantra di dalam tantra. Karena mandala-mandala aksara atau formulasi-formulasi aksara tertentu dipandang mampu untuk kita menarik kekuatan-kekuatan tertentu, mengakses kekuatan-kekuatan tertentu. Makanya pengulap-ulap di rumah itu bukan hanya, jangan hanya dipandang sesuatu yang sederhana, bukan. Ini ada vibrasi energi yang sangat luar biasa. Napi malih ini sampun ke Pasupati, ya. Kita dari baru terlahir sampai hidup bahkan mati selalu berhubungan dengan yantra, aksara itu sendiri, rajah itu sendiri. Makanya ini penting. Ya. Bagaimana yantra dan nyasa ini yang bawakan contoh. Niki kerap baru selesai, belum yang Pasupati. Yang buat nih. Itulah mandala salat. Dan warisan leluhur yang sangat luar biasa. Baru kemarin sangat luar biasa. Sekarang ini, kalau ditulis ya, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Inilah warisan leluhur kita di Bali
Kalau aksara itu dibuat dalam mandala gitu. Oke, dibuat dalam bentuk mandala. Nah, ini belum di Pasupati yang bisa berani bawa ke sini gitu. Wenten Yamoraje di mandalanya Yamoraje. Sampun genten medaging Berawi, kale sungsang. Sampun genten Sangyang Tunggal dan lain sebagainya. Nah, yang di tengah ini Sangyang Buddha Siu gitu. Ini belum di Pasupati saja getarannya berbeda, tiang rasakan. Dan tiang keberkan seperti ini, situasi vibrasi ruangan itu berbeda. Tiang rasakan. Karena ini niasa, mandala yang sakral gitu. Kalau aksara ini diformulasi sedemikian rupa. Dan, nah ini salah satu contoh bagaimana warisan leluhur kita di Nusantara itu sangat luar biasa, khususnya di Bali. Kalau kita memang benar-benar berniat menekuni kan. Nah, ini ke mandala, ini salah satu contohnya. Sampun genten ada mudra. Mudra. Ya, dalam dunia kesulinggihan sudah pasti. Kita di Bali itu sangat kaya dengan mudra. Ada yang disebut dengan Sodase mudra. Ada yang disebut dengan Sakti mudra, ya, ada yang disebut dengan Siwa mudra, Buddha mudra, dan lain sebagainya, semua itu dalam dunia kesenian. Nah, mudra ini bukan hanya sekedar gerakan tangan. Bahwa sampun sekali niki bukan hanya gerakan tangan, tapi ini bagaimana cara kita mengakses energi dan terhubung gitu. Antara energi di Buana Alit dengan di Buana Agung gitu, biar selaras. Makanya seorang di dalam salah satu lontar ya, sesano sang sulinggih ini harus tiap hari ini menghaturkan mudra di dalam proses yang disebut dengan napi, yang setiap pagi ini kan Surya Sewana. Makanya di dalam proses Surya Sewana itu ada yang dinamakan proses Dagdi Karana Amerti Karana. Itu menggunakan mudra-mudra tertentu untuk membangun keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit gentat. Maka penting mudra. Sampun genten mendalami tantra sangat penting wereta atau sumpah spiritual. Kalau bahasa sederhananya tape brate nih penting, puasa. Sampun genten berusaha menyucikan diri setiap saat, setiap waktu, menjaga yang namanya trikaya parisuda genten. Makanya belajar tantra ini berat sesungguhnya, terutama di wereta. Sumpah spiritual antara guru dengan murid kan. Dia guron-guron, guru sisya nih kan. Karena guru itu sangat rahasia dan misterius mengajarkan. Bisa saja dia menguji dengan cara cepat tak marah atau tidak. Kalau kita marah dengan guru, apalagi mengumpat guru, menjelek-jelekkan guru, ampun ten lulus. Belajar apapun jangan sampai begitu. Karena waluyaning niki di lontar Rikono Dewa Tatwa yang wacen, di tatkala pada saat mana kita menemukan guru dan kita mengabdikan diri sepenuhnya pada guru, seperti antara ayah dengan anak itu hubungannya. Ampun kenten yen wenten wasana karma terlahir di berikutnya pasti menjadi jadi anak kembar biasanya. Kalau anak terlahir kembar pasti dulunya itu terlibat dalam hubungan guru dengan murid di masa lalunya, itu dalam lontar. Dan meguru niki penting. Belajar tantra niki penting, belajar aksara niki penting. Yang temukan juga di dalam lontar Trigona Dewa Tatwa. Ketika ada salah satu pertisentananya belajar tantra, nyastra, aksara, itu bisa nyupat wasana karma leluhur. Itu ada dalam lontar. Dan leluhur pasti akan senang. Makanya yang mengamati orang yang belajar kan nyastra, pasti digerakkan oleh energi leluhur, ada hubungannya dengan leluhur. Makanya ketika kehidupannya kacau secara kesehatan, ekonomi, ampun kenten, ternyata leluhur tidak tenang di sana. Karena pertisentananya menjauhkan diri dari tradisi-tradisi apa yang pernah leluhurnya dulu lakoni. Kan? Makanya
Dane jero mangku dan bapak-bapak dan ibu-ibu pun digerakkan energi leluhur. Tiang pun ke sini pasti digerakkan energi leluhur untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini kewerta, sumpah spiritual. Sampun genten ada yang disebut dengan japa. Dan tahapan yang lebih dalam dari japa itu disebut dengan puras carana. Kan? Atau dalam tantra, japa itu disebut dengan sara japa. Japa mengucapkan mantra berulang-ulang disertai dengan pasuk wetunya, kan? Tidak hanya mengucapkan japa saja, tetapi disertai dengan pasuk wetu, disertai dengan penahanan napas dan peniatan bija-bija aksara itu di dalam tubuh. Makanya japa mantra tantra atau sara japa ini berbeda dengan japa-japa yang sebagaimana umumnya. Misalnya bapak-bapak dan ibu dan jero mangku misalnya Gayatri mantram. Pasti yang pun memutar japa, bernapas biasa kan, tapi kalau di dalam tantra agak sedikit mendalam. Japa itu mesti harus diimbangi dengan mengatur napas, meniatkan bija-bija aksara itu di dalam tubuh di mana, kan? Itu agak memang strict dan itu perlu tuntunan khusus. Ampun kenten yang terakhir itu adalah buta sudi. Buta sudi ini atau sangaskara ini adalah proses pembersihan yang sangat rahasia di dalam tantra. Yang sebut nih sering dalam dunia kewisesan dan kediatmikan nih melukat tanpa toye. Jadi dana jero mangku bapak-bapak dan ibu-ibu tidak lagi melukat nih ke peteritan, tidak lagi ke mata air, tetapi napi memanfaatkan air rahasia yang ada di dalam diri, kan? Nika sesungguhnya. Nika yang disebut dengan buta sudi. Buta sudi. Pembersihan diri dengan memanfaatkan air rahasia yang ada di dalam tubuh. Tidak saja air. Api juga penting diolah di dalam diri untuk pembersihan diri. Kemudian tidak hanya api, tetapi angin juga penting diolah di dalam diri untuk membersihkan diri. Makanya dalam dunia kediatmikan dan kewisesan ada jenis-jenis ilmu yang disebut dengan keluwung geni, keluwung toye, dan keluwung angin. Gitu. Kalau nike dan jero mangku bapak-bapak dan ibu-ibu pelajari luar biasa kasana ilmu Nusantara raga yang diwariskan di Bali. Keluwung geni itu memanfaatkan geni rahasia yang ada di dalam diri kita. Sanecen madan yang mana namanya geni rahasia. Ternyata di lontar keluwung geni itu sebuku-buku nih ada geni. Ada api di dalam tubuh kita. Geni yang ada di siwa duare, di ubun-ubun kita itu dinamakan geni uun-uunan. Geni yang ada di soring nabi kita, di bawah pusar kita, di muladhara cakra kita. Di antara anus dan kemaluan nih ke bawah geni rahasia. Geni yang ada di catus pate kita itu disebut dengan geni Brahma. Geni yang ada di cekoking gulu itu disebut geni ini. Geni yang ada di telinga geni ini, geni yang ada di ujung-ujung jari adalah geni ini. Ya, geni yang 5 jenisnya disebut dengan panca geni. Ya, kan? Nika disebut dengan keluwung geni. Ya. Kemarin yang sempat disinggung-singgung sama siapa namanya Ustadz siapa yang viral kemarin itu. Itu kata ilmunya itu katanya adalah ilmu keluwung geni. Itu susah dipelajari. Harus dilanjutkan ke keluwung toye. Di dalam tubuh kita ada air yang hidup, ya kan? Air yang ngemenekang, air yang ngenuneng. Ike ngaran tirte, gitu. Amerte. Gitu. Berarti di dalam tubuh kita ada air yang rahasia. Ketika kita hidup, air ini mengalir sedemikian rupa. Turun, lagi naik, turun, lagi naik. Kemudian ada air selain panca tirta amerte, ada air yang rahasia yang disebut dengan puspa tanalum itu. Kemarin yang jelaskan. Nah, puspa tanalum itu darah kita. Itu air yang sangat rahasia. Darah kita itu mengalir
Di dalam lontar Buana Kose disebutkan nadi di dalam tubuh kita itu ada 70.000 sekian nadi. Itu dialiri oleh darah, dialiri oleh puspotanalum. Kemudian ada salah satu nadi atau rong nadi atau song nadi yang sangat rahasia. Kecilnya itu adalah 1/7 belahan rambut. Jadi kalau ibunya itu rambutnya itu dibelah 7, sedemikian kecilnya nadi itu. Itu disebut dengan nadi rahasia. Konon katanya di dalam Buana Kose, nadi itu yang nanti akan dilewati oleh jiwa kita ketika kita meninggal. Itu harus diselami, dijegenahnya itu. Manut lontar kediatmikan kewisesan, nike genahnya ring telengin redaya, ditelengin jantung nih, ditelengin pepusuhan nih genah. Di sana nanti nike sang yang atma akan berjumpa dengan sedulur papatnya, kan? Enerah ring tatu akan dapat sang catur sananya. Yeh nyom getih lama sehari-hari nike berkumpul di sana. Akan napi mengembalikan unsur panca mahabutanya kije ke sang yang ibu pertiwi. Karena napi ketika kita masih ada dalam kandungan umur 1 bulan atau 1 minggu, nu memperagan sang yang mayo siluman, gumpalan darah, sang catur sana lah yang meminjamkan tubuh kita kepada sang yang ibu pertiwi. Daging dipinjamkan ke sang yang ibu pertiwi, nut angen. Bulu-bulu rumput dari rumput. Maka itu nanti harus dikembalikan gitu. Sire yang mengembalikan sang catur sana. Maka ngawit mungkin jangan lupa dengan sang catur sana, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan lupa, harus ingat. Karena itu nanti yang akan mengajak di dunia kematian, manut geguritan japetuan, aji pelayon, aji kembang, sang catur sana nanti yang mengantar. Dan ketika di alam kematian kita bertemu. Sang Doro Kalo ngaran Canak siapa? Sang Yamoraja ngaran sang catur sana siapa? Doro Kalo, Doro Kali, sang Suratmo, Jogor Manik itu saudara 4 kita yang mana? Gitu. Kalau itu dipahami tatunya, dikenali, sampailah di alam kematian dengan tenang. Tidak lagi ngandek di nyebrang di Tukad Serayu di kekewah ya. Kalau ampun di kuning ketatuan. Kenten nggih. Nah, buta sudi nika pembersihan nika. Nah, dengan kekuatan geni rahasia dumun ya. Wau toye wau angin ya. Mengolah ungmang niki di Triaksara ya. Ya nika. Nah, nika sesungguhnya tahapan-tahapan atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari tantra. Nah, niki sekedar intermezzo. Buku Sedulur Papat Titiang niki akan diterbitkan oleh Japanika. Sedulur Papat kelima Pancer, ilmu rahasia kelahiran dan kematian. Tanggal 22 niki ampun selesai dicetak. Ya, dan jero manggu sana makayunan numbas durusan. Titiang bukan promo nih kita. Hanya berbagi, yen kayun durusan. Yang nenten sapunapi. Niki tiang tulis 3 tahun lamanya. Kemudian tiang edit dengan penerbit setahun. 4 tahun baru terlahir buku niki. Niki menceritakan tentang kandepat sesungguhnya. Tetapi tiang kemas agak Nusantara. Biar semeton-semeton di Jawa eling dengan ilmu sedulur papat yang sesungguhnya lebih lengkap diwariskan di Bali. Gitu. Sang catur sana kita di Bali ini warisan Jawa. Yang di Jawa sekarang itu terputus. Hanya sampai di tatanan Kandepat Rare. Sedangkan kita di sini lengkap. Kandepat Rare, Kandepat Bute, Kandepat Sari, Kandepat Dewa, Kandepat Subikse, Kandepat Kelepasan. Kandepat tanpa sastra di akhir. Lengkap kita. Dan tiang yakin ajaran Kandepat di Bali ini adalah warisan dari apa yang diwarisi di Jawa ketika itu. Makanya tiang punya keinginan untuk membawa kembali ajaran Kandepat di Bali niki ke Jawa gitu. Meskipun pasti bakalan pro dan kontra nih. Pro dan kontra baru ngunggah ini aja udah ada yang komen, kenapa orang Bali kok bisa menulis ilmu sedulur papat dan kelima pancer? Padahal apa yang ada di Bali ini lebih lengkap dari di Jawa. Kalau di Jawa kan Mahmadi, Kakang Kawah, hari-hari getih. Ya, tali pusar kan hanya itu saja. Sedangkan kita lengkap dari Rare, kenapa menjadi Bute, kenapa menjadi Sari, kenapa menjadi Dewa.
Ya. Nah nanti mungkin masukan sama Dana Jero Mangku bisa diselipkan satu materi penting ini kan depat nih, dan tidak mesti tiang dan banyak kok praktisi semeton kita di Bali memahami ini, bisa diundang untuk berbagi sharing karena ini erat kaitannya dengan mesegah. Yang melihat banyak praktek-praktek mesegah dan nganutin tatwa kan depat gitu. Contohnya di Lebuh nika adalah siapa? Di Lebuh nika adalah Iratu Wayan Tebeng nika. Makanya harus menggunakan segahan bang nika. Kalau menggunakan segahan hitam sudah salah karena ini adalah Banaspati Raja, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan itu kan dewaning taksu. Jangan dikaitkan pengadangan itu dengan menghadang merah bahaya, salah. Keliru nih. Ini scientific. Kenapa segahan bang merah? Karena karakteristik warna merah itu pelebur. Sehingga energi apapun yang destruktif itu akan dilebur, dinetralisir oleh kekuatan Bute Bang nih. Bute Merajapati nih, Ratu Wayan Tebeng nih. Karena ini ke dewaning lebuh kan. Kalau sampai nih ke segahan hitam itu sifat energinya adalah menyerap, semua diserap, makalukan penerumah. Kenten sesungguhnya saintifik nih kan, yang jelaskan dalam buku ini. Punika dalar mesegah di Tugun Karang, sire sang catur sana jadi dewaning Tugun Karang. Sire dewaning taksu, nyanan di taksu, nyanan mesegah mancawarno, pun keliru nih kan. Taksu ini pasti kan Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Sebenarnya pasti penireng. Segahan ireng ring ajang taksu. Di segahan ini beten. Ratunya di mana? Oh, di Madianing. Ratunya Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Dewannya sira. Oh, Agore Wisnu. Di rong nih dipuja. Napi bantannya wenten. Ratunya napi bantannya. Segahannya napi bantannya. 3 mandala nih sesungguhnya. Dan mesegahnya pun api, dia mengamati semeton, itu mesegah sambil menjujuk nih, ketis, cerot, ayam, melaib, ampun iwang, pun keliru nih kan, harus nganutin urip, ring lebuh, pangkudo meketis, oh berarti karena sio urip nih, pang sio meketis, matabuh pang sio, ngayap pang sio, enten harus nganutin urip, dan butuh sira sana sapu ya pasti butuh bang, nah kita sang butuh bang, metu kita sakeng daksino, ingsun atau niki titiang aturang segahan bang meiwak bawang jahe mebija beras muang tasik ketabuhan arak tua berem kukus arum canang sari enten katur yang sang bang riwo sama nganang inum mulih kita mareng daksino ayo kita ngawe alo Papua ring pekarangan somio kita menadi bamo dewe ong kang kasal kaja swasti sarwa buta pratebiah ya nama. Bosan ampun, ngayap ampun Kebon Agung pangsio. Ampun dong mesegah di Lebo cek ambil yang majujuk ketis trot langsung kabur nih. Tanya butuh anggopati Merajapati nih ke menjaga lebuh kita. Semua penyakit pasti akan masuk. Jangan sampai apa yang kita aturkan dados pemali napi, pemali Brahma. Peteng nih ke jak batis ini ke panas tidur uyang dan bedik ada masalah emosi nih kan. Roban kacau balau dan lain sebagainya keluarga nikah pun kembali Brahma dan mungkin kita lanjut. Nah niki sekedar anggap aja niki iklan ya. Anggap saja iklan intermezzo ya. Mungkin kita yang lanjut yang tidak akan membicarakan tentang aksara karena mendaging praktek melalui bos yang tidak akan membicarakan tentang aksara lagi 30 menit yang akan langsung puniki niki mengenai aksara dados dibaca-baca nih. Aksara nika napi saking dije metune sangyang dasa aksara tentunya saking Wreastra ne di bilik jantung sebelah kiri me di bilik jantung sebelah kanan tunggalang nika lebur dengan sangyang triaksara dadilah aksara sang dan nah niki butuh pendalaman lebih dalam lagi tentang nika tetapi dibaca-baca hanya menambah pengetahuan dados iki aksara nggih. Aksara carakan karena wit sangyang dasa aksara ini kan ngawit saking carakan, saking Wreastra. Makanya tiang kalau belajar dasa aksara ujug-ujug sudah sang di jantung bang nika ten sekadi kenten manut ring penugrahan ring leluhur di tiang.
lontar yang diwariskan di rumah ten sekadi nike. Harus ngawit saking Wreastre. Harus uning ketatuan Sangyang Wreastre itu di Buana Agung dan di Buana Alit. Di Buana Alit di je Sangyang Wreastre nike melinggih manut sekali tutur Sangyang Aji Saraswati nike wenten. Coba aja selah Henrike. Ada di sana lontar tutur Sangyang Aji Saraswati. Aksara he ring ubun-ubun ne ring selang late ce ring kedua mata re ring mana dan nike linggih-linggih Sangyang Wreastre ring Buana Alit nike dumun dipelajari. Napi malih huning pasuk wetunya sangat luar biasa. Nggih. Sampun genten. Nah niki. Nah, Sangyang Wreastre niki di dunia mistik kejawen itu sangat penting. Makanya tiang diskusi dengan praktisi kejawen ketika itu dikatakan begini. Mas Ketut, kitabnya Nusantara itu ada di mana Mas Ketut? Itu saya pelajari ada di Aksara Carakan. Di Aksara Wreastre itu katanya kitab Nusantara. Gitu. Makanya kalau dalam dunia kejawen itu ada istilahnya carakan bolak-balik. Ene cereken ini ke dibaca bolak-balik itu ruatan disebut dengan Murwakala atau Rajah Kala Cakra. Ketika Aksara Wreastre itu ditempatkan sesuai dengan arah mata angin itu disebut dengan Rajah Kala Cakra. Atau disebut dengan carakan bolak-balik itu bisa dijadikan ruatan Murwakala. Biar tidak kita ditadah oleh Batara Kala, harus diruat dengan mengucapkan aksara carakan bolak-balik. Hono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, megobo tongo. Sekarang diucapkan dari ngo. Kebalik itu diucapkan bolak-balik. Kemudian penempatannya, hono coroko di sebelah timur. Podo joyonyo di sebelah selatan. Doto sowolo di sebelah barat. Megobo tongo sebelah utara. Itu kalau diputar itu menjadi Rajah Kala Cakra. Itu akan bisa menetralisir energi-energi apapun. Dan itulah yang dimainkan oleh Sunan Kalijogo. Kemudian lahirlah tembang Lingsir Wengi. Aksara Carakan itu dimainkan. Tanpa itu orang Jawa tidak mau masuk Islamisasi. Tidak mau itu. Karena akar budayanya begitu kuat. Makanya Sunan Kalijogo itu mengislamkan Jawa itu dengan pendekatan budaya. Wayang, Kalimusade dijadikan kalimat sahadat dan lain sebagainya. Panca Pandawa dikaitkan dengan 5 rukun Islam itu. Kalau tanpa tradisi Jawa tidak mau orang Jawa karena akarnya begitu sama dengan Bali. Akarnya begitu kuat dengan tradisi dan budaya. Nah, di Bali ada 18, di Jawa ada 20. Nah, itu bagaimana itu? Kok bisa di Bali 18? Nah, nanti di pendalaman mungkin berikutnya yang jelaskan. Nah, niki kalau dalam aksara Caraka begini, hono coroko, hananing ciptoroso dan korso, doto sowolo, datan salah wayah ning lampah, podo joyonyo, padang jagate, alit lan ageng, yan weruh nyurupane, artinya menyurupkan aksara itu. Magobotongo, marang gambaraning Batara Katon. Ketika kita menyurupkan Sangyang Wreastre atau carakan di dalam tubuh, gambaran dewa-dewa di dalam diri akan jelas terlihat, itu maksudnya. Makanya ilmunya Sangyang Semar itu kan, Sangyang Wismoyo Jati itu kan. Ya. Nah niki nanti bisa dibaca nih Kang. Sangyang Semar. Nah niki manut ring tutur Haji Saraswati. Nike. Nah niki di Buana Agung. Aksara Wreastre di Buana Agung. Niki dasar tenung niki. Makanya tiang ingin sekali mengajarkan tenung usade dengan menggunakan aksara carakan. Ring timur Purwa nama, ring selatan Rabe, Tape, Waye, Hade, Cage. Tinggal memasukkan nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu. Sanecen hidup, sanecen mati, sane hidup nih masuk ke tenung. Misalnya namanya Sure, gitu. Se nih kan masuku berarti hidup, berarti dia ada di barat laut. Apa yang ada di sana di barat laut? Nike tiang punya formulasi rumusannya. Makanya dikatakan ini tenung usade Wreastre atau Sangyang Dewata Nawa Sandi. Misalnya namanya Iketut Rabe gitu misalnya. Re diskelon. Bekelon sudah pasti ya masalahnya itu berhubungan dengan darah. Karena selatan emosinya berhubungan dengan kemarahan. Hati-hati dia dengan lever gitu.
Bisa diketahui kita dengan tenung Wreastre. Napi malih tenung Wreastre niki masukkan pancawaranya umanis baing pon wage liwon. Masukkan sabdawaranya. Radite somo anggara Buddha waraspati sukra sadiscara. Masukkan wukunya. Niki ampun niki masukkan wukunya. Tahu kita apa yang sebenarnya terjadi dalam diri orang itu. Sakitnya, mentalnya, permasalahannya dan solusinya. Nike kekuatan Wreastre, makanya dikatakan kawitan dari semua aksara Wreastre. Di ilmu pengliakan, Sang Hyang Wreastre niki lah penting karena pengliakan niki ten ngangen modre sekali niki. Niki modre niki. Ten ngangen modre misalnya ong ang wuriuh siah ung mang bang pekar swasti diem pomo ten mangge kentan. Ilmu pengliakan dasarnya itu adalah Wreastre. Wreastre niki payasin kan, penyak hidup aksaranya jen suku, jen bisah, jen tedong, jen taleng, tergantung pemurtiannya. Pemurtian di Betakan Bais, asu gaplong, pemurtian di Siwodwara, Wangkas Candiapi, pemurtian di Heredaya, jadi ini tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu memainkan itu kalau mau. Yenyak belajar. Uning mantan linggih-linggih Sang Hyang Wreastre dulu. Umpami he di ubun-ubun aksara he ini kepayasin dagingin suku, dagingin ulu, dagingin bisah, dagingin tedong, dagingin taleng, dak bisa dibaca nih. Tetapi nah wenten sabdo gurunya gitu. Sabdo gurunya makanya nak ngelekas nih ke dan ngeregeh hulian nabi ini kena membacakan mantra sabdo guru ini ke baca. Karena untuk pemurtiannya di mana ya dan ke bawah sabdo guru. Makanya belajar ilmu penglihakan itu mengasihkan kalau mau. Yang menawarkan mantan ya, tapi dijo tidak harus belajar. Yang penting ada rasa, ada geletak. Belajar otodidak, dados. Resiko tanggung sendiri kan. Beli hagule kan bisa nabi budo kan, sekali lagu. Dan sekali sapunika. Yang jakti-jakti belajar nika nekeng tuas. Pegang je perkataan tiang. Kalau belajar didasari dengan ketulusan, ingin tahu, ingin ngetut pejalan Sang Hyang Haji Saraswati itu seperti nabi, tarisang belajar. Tarisang. Ternyata Sang Hyang Haji Saraswati tidak secantik yang kita bayangkan. Setelah masuk ke dalam menyeramkan, lebih menyeramkan dari Yang Betari Durga, Sang Hyang Haji Saraswati ini. Durga penampakannya menyeramkan, tetapi di balik itu kelembutan. Tapi Sang Hyang Haji Saraswati dibalik kecantikannya menyeramkan itu sastra nih. Wenten sastra ane melinggap, wenten sastra sane nungging, wenten sastra ane mepalu, wenten sastra sane mejalan. Lupa bayangan, wenten sastra bergelayutan di tubuh nih. Luar biasa nih. Nike. Sampun genten? Nah, niki pertemuan Sang Hyang Wreastre-nya jadi dasa aksara. Dan nah, kita masuk sekarang geni rahasia. Kita masuk sekarang hakikat geni rahasia. Sebelum lagi 15 menit kita praktek. Mungkin 15 menit diskusi, 15 menit praktek. Nah, kita belajar mungkin lebih dalam. Nganinin indeks apa yang ada di dalam tubuh kita ngawit saking sor dulu. Dari bawah dulu. Sampun belajar dari atas, dari bawah dulu. Kebaos geni rahasia. Geni ini ke api. Rahasia itu sudah pasti rahasia. Berarti ada geni atau api rahasia di dalam tubuh kita. Tepatnya itu di bawah, di dasar tubuh kita. Kalau dalam mandalanya ini ke segitiga yang terbalik. Nike yang disebut dengan kunde. Kunde rahasia gitu. Tempat menampung api rahasia niki yang disebut dengan kunde rahasia. Geni niki ditampung oleh kunda yang sangat rahasia di dalam tubuh niki bentuknya segitiga yang terbalik disebut dengan kama kala sakti atau disebut dengan kamala sakti. Apakah itu angan-angan tidak saintifik? Enggak, niki kok. Ini yang disebut dengan tulang sakrum atau holy bone, tulang suci kalau dalam spiritual modern, dalam bukunya Joe Dispenza. Inilah kunda rahasia kita.
Ring di je geni nih, nike pun di bawah tulang ekor niki geni. Ini geninya. Ya, niki pun kunda rahasia segitiga yang terbalik. Oleh leluhur kita disebut karena nike menampung api. Makanya di dalam homa, lontar homa adiat mike, homa kediat niki homa yang sesungguhnya, kunda yang sesungguhnya rahasia di dalam diri yang harus diselami lebih dalam lagi. Di dalam kunda rahasia nike ring ujung tulang ekor nike pun genah geni rahasia nike ke bawah nabi antara pusar, kemaluan dan anus. Nike ngaran nabi nike ngaran nabe. Nabe itu adalah guru. Kita berguru pada geni rahasia. Setiap orang memiliki geni rahasia ini kan? Yang disebut dalam yoga pada umumnya nike Sangyang Kundalini Sakti ya. Tapi di Tantra Nusantara, di dalam dunia kewisesan dan keadiatmikan, tapi malih ling lontar homo adiatmike, ini disebut dengan geni rahasia. Gitu. Setiap orang ada api ini. Ya. Berarti ketika kita hidup, api ini menyala. Tetapi kalau tidak diolah, udap. Gitu. Nyalanya tidak terang. Masih dibungkus oleh emosi-emosi rendah. Kemarahan, kebencian, ketakutan, kecemasan, apapun itu. Makanya kalau orang cenderung mengakumulasi emosi itu, bermasalahnya pasti di kaki. Punggung, paha, pinggul pasti masalahnya nih. Kalau ampun tidak bisa melepaskan emosi itu pasti. Semutan, kebas kaki. Pasti disarap itu yang diserap. Karena tapi geni rahasia itu terganggu oleh emosi-emosi kita. Gitu. Berbentuk segitiga terbalik. Pengendan lanjut. Nah pada tengahnya nih kedah geni rahasia atau api spiritual itu berdiam. Ya, setiap orang punya. Dan inilah generator energi kita sesungguhnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini generator energi kita. Tanpa ini kita bangkitkan kita tidak akan mempunyai yang namanya daya aspek CD di dalam diri. Makanya praktek membangkitkan geni rahasia di dalam dunia tantra itu disebut dengan ajian pengiwan gitu. Karena kita berorientasi pada daya-daya kekuatan siddhi sakti itu disebut dengan pengiwan karena kita akan mengolah geni gitu. Bukan berarti ilmu kiwo ini ilmu buruk, ilmu jelek. Dan siapa bilang ilmu kiri itu ilmu sesat, ilmu salah? Enggak, karena membangkitkan geni rahasia ini harus dengan ilmu pengiwan kan? Tergolong ilmu pengiwan karena yang kita bangkitkan itu geni kan? Geni rahasia yang ada dalam diri kita. Nike adalah generator energi kita. Maka geni inilah yang mesti harus dibangkitkan. Bawa dia ke atas. Dados genahang ring catuspate. Ketika api rahasia niki dinaikkan ke pengesengan hati, ke catuspate, niki ke bawah geni Brahma. Geni inilah yang kita gunakan untuk ngeseng bebayi ring angge sarire gitu. Membakar semua penyakit apapun yang ada di dalam diri. Maka konsepnya dalam dunia usada Bali ini ke sakit dan obat itu ada dalam diri. Ya dumun-dumun ini ke sampai usianya 100 lebih ini ke karena nikinya terlatih dengan baik menyalurkan geni rahasia itu. Naik ke catuspate, naik ke cekoking gulu, naik ke selangin lata, tungtungin lidah dan lain sebagainya itu diolah sedemikian rupa geni rahasia itu melalui Sangyang Trinadi. Sangyang Ide, Sangyang Sumsumna, Sangyang Pinggala mepawakan Sangyang Triaksara. Ang disebut Sangyang Ide, Mang Sangyang Sumsumna, Ung Sangyang Pinggala. Dan 3 nadi niki berhubungan dengan 3 organ. Hati, empedu, jantung. Gitu. Makanya kalau geninya melalui nadi Ida dibawa ke hati, jadilah geni warna ini. Kalau ini itu rumus-rumusannya itu ada formulasinya. Nah, dalam spiritual modern, geni rahasia inilah disebut dengan medan energi. Itu yang baca di bukunya Joe Dispenza. Sekarang di barat itu sedang dikembangkan teknik penyembuhan dengan generator atau medan energi itu. Diolah medan energi itu dengan cara menarik
menahan napas sedemikian rupa. Jadi memanfaatkan generator energi sebagai sumber medan energi itu untuk kesehatan, menyelaraskan energi, menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dan lain sebagainya dengan kekuatan Sang Hyang Geni Rahasia itu. Makanya ketika Tiang membaca bukunya Joe Dispenza Becoming Supernatural itu terkejut ya. Karena apa yang ada di dalam ajaran-ajaran keadiatmikan, kewisesan dan tantra kita di Nusantara itu dijelaskan secara ilmiah di sana. Secara ilmiah oleh Dr. Joe ini yang sekarang sedang mengembangkan pengobatan dengan pernapasan prana. Nah, kemudian api ini ketika kita berhasil naikkan ke selangin lelate, telengin untek. Nah, ini kita tatwa gede. Tatwa kewisesan keadiatmikan ya. Kocap. Ya. Di dalam otak kita disebut dalam dunia kewisesan itu pulau menyeti. Pulau nyet. Karena drike genah nyet, rasa, pikiran itu semua ada di sana. Ike ngaran idep otak itu. Ditelengin untek, ditelengin pulau menyeti nike, wenten ratai yang tumbuh berkelopak 4. Irike kocap genah di sana konon katanya berdiam Sang Hyang Bapa Akase. Sang Hyang Bapa Akase di sana mepawakan tirta amerta gitu. Yang disebut dengan tirta sweta kaman dalu. Tirta amerta. Kemudian Sang Hyang Ibu Pertiwinya di mana? Sang Hyang Ibu Pertiwinya di bawah. Di mana tempatnya? Ike ampun ring geni rahasia nih. Ike ngaran Sang Hyang Ibu Pertiwi, kekuatan siwa dan sakti kalau Tiang bawa dalam konsep siwa tantra. Sang Hyang Bapa Akase drike kocap meneng, ring telengin untek kita. Kalau dalam spiritual modern di kelenjar pineal gland kita di sana. Nike kocap dalam dunia kawisesan disebut dengan cecupu manik, wadah dari tirta amerta itu. Kalau itu disentuh oleh geni rahasia, naik geni rahasia niki melalui 3 nadi. Disentuh cecupu manik kita nike, menyatu Sang Hyang Ibu Pertiwi dan Bapa Akase nike, metingkap niki cecupu manik, kelenjar pineal itu terbalik dia, plek gitu kelopaknya. Maka tumpahlah tirta amerta yang disebut dengan sweta kamandalu itu. Kalau dalam medis, neuroscience medis itu disebut dengan cairan cerebrospinal fluid, cairan otak yang berwarna putih. Kalau sampai itu menyatu dengan api, turun dia ke bawah, itulah yang diminum oleh jiwa kita. Itulah yang diminum. Ketika ngentek dia dengan Sang Hyang Atma di Catuspate, di telengin haradaya, di jantung, di papusuhan, ya, maka di sanalah Sang Hyang Atma itu kuat menopang tubuh. Dan segala bentuk penyakit akan lebur. Tapi ketika proses pembakaran di pengesengan haradaya, di jantung, di hati, dan di empedu, karena wenten Catuspate telu dianggo sarira. Jangan salah, kalau dunia tantra itu perempatan dalam tubuh itu ada 3. Di jantung, pepusuhan, di hati, liver, dan di empedu. Makanya disebut dengan Catuspate telu. Ya. Pengesengan penyakit ini ada di 3 tempat nih. Maka kalau organ jantung, hati, liver, dan empedu terganggu, waduh, susah untuk sembuh itu. Makanya waspadai ngawet mangkin gitu. Ngiring praktekkan napi sadana-sadana spiritual meditasi, napi ini keluar untuk memelihara organ 3 organ itu dan organ-organ meridian yang lain agar tidak terdistorsi, regenerasi selnya agar bagus, ya. Ya. Nike. Ketika sudah pengesengan hati, sisa-sisa pembakaran nike dados keringat, ya. Maka kalau orang mendalami tantra, pasuk wetu pasti keluar keringat. Sisa-sisa pembakaran nike pendados keringat. Terus dialirkan kemana abu-abu penyakit yang kita bakar? Di paha kanan itu ada urat yang besar, itu sampai ke telapak kaki, ike ngaran samudra. Itu namanya samudra dalam dunia kewisesan dan keadiatmikan. Di urat yang sebelah kiri ada urat besar, di sana nanti di bawah penyakit kita yang kita bakar, ike ngaran tukat serayu. Kaki tengen
ngaran samudra, kaki kiwa ngaran tukat serayu. Dua aliran sungai dalam tubuh, dua nadi besar dalam tubuh kita, itulah tempat mengalirnya sisa-sisa pembakaran setelah kita bakar. Abu-abu penyakit nih. Dan pasti mengalirnya nanti di mana? Kalau penyakit desti, pasti di ulu pun, di jempol kaki sebelah kiri. Ike ngaran ulu pun. Makanya kalau nanti praktek, kaki sebelah kiri jempolnya nih nyet berarti ada gangguan non medis. Itu dalam rogo pariksa kalau kita menggunakan diagnose berdasarkan usada tantra gitu. Apalagi telapak kaki sebelah kiri dan lain sebagainya. Nah Nike, menurunkan itu. Nah, orang-orang yang mengalami penyakit, orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan apapun cenderung aliran cerebrospinalnya atau cairan otaknya itu terganggu, tidak deras dia turun melalui 3 nadi di tulang belakang. Menurut lontar tutur menadi jatmo, di tulang belakang ike ngaran urung-urung gading, tulang belakang itu namanya urung-urung gading, di sana pipa tabung prana. Di sana itu ada 3 nadi, kalau itu sampai terganggu, apalagi sampai terganggu tulang belakang. Bahaya. Ternyata di tulang belakang itu kita dalam setiap kelahiran itu menyimpan data-data memori kehidupan kita masa lalu, itu tersimpannya di tulang belakang. Makanya dikatakan urung-urung gading dalam tutur kandepat ike ke baos galihing kangkung kan? Galihing kangkung isinya napi, isinin buluh bungbang. Kalau niko dipelajari ujungnya napi, lontar tanpa tulis. Luar biasa ilmu leluhur kita dibalikan tepat, aksara, dasaksara luar biasa. Titiang sampai terkagum-kagum jakti, terkagum-kagum. Ada rasa terharu dan bahagia diwariskan ilmu niki. Tetapi sayang ampun tidak mau digali. Kendati pun ada yang menggali, engkau bangga kan? Tidak mau dibagi, tidak mau berbagi. Nah nike, ya. Nah, deras dan tidaknya cairan otak itulah Tirta Amarta itu mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita, fisikis kita atau mental kita, dan spiritual kita. Pasti ini mempengaruhi. Dan itu semua tersimpan di tulang belakang kita. Baik. Nah, niki cairan cerebrospinal itu. Dia menggenangi otak, warnanya putih. Dia mengalir naik turun itu. Ya, di tulang belakang kita. Ujung pangkal itu selalu dialiri oleh aliran ini. Nah, cairan inilah disebut dengan Tirta Amarta. Geni rahasia disebut Sangyang Ibu Pertiwi. Sebagai seorang penekun tantra, geni rahasia inilah yang diolah terlebih dahulu. Untuk apa? Menyehatkan tubuh dulu. Tidak apa-apa. Jangan dulu berpikiran kalau saya mengolah geni, papan pesuapi, mekecuh pesuapi. Sampunang genten demen itu jauh itu. Jauh itu. Yang penting yang paling sederhana belajar tantra nabi, sehat jasmani rohani, sehat fisik dan fisikis itu dulu. Kalau sudah tubuh sehat, aspek sidi itu pasti akan mengalir dalam diri. Makanya kemarin yang ceramah di pelatihan usada, yang katakan para pengusada, jangan dulu mengobati orang kalau diri belum bisa sembuh gitu. Mengobati orang tapi diri masih sakit gitu, bahaya itu. Kan dadene cara geguritan tam-tam, geguritan japetuan kalau udah salah. Kengken carane nyegerang anak ira ketungkul sakit gitu. Kengken carana gue menyembuhkan orang lain, diri sendiri itu masih sakit. Maka diri dulu disembuhkan dengan mengolah geni rahasia ini kan. Baru menyembuhkan orang lain. Kalau bisa, nah, tapi usada itu latar belakangnya dari berbagai latar belakang. Wenten nak ngiring, wenten napi ini ke lurusan ampun memargi. Nah, tetapi kalau yang melihat dari cara pandang tantra, bukan dari cara pandang yang lain, biar tidak berbenturan. Tetap yang begitu kan. Bagaimanapun juga kebijaksanaan kita melihat segala sesuatunya itu bukan berarti harus kan. Enggak, idealnya menurut tantra begini kan. Nah niki geni rahasia.
Api tersebut dalam musade dapat digunakan untuk membakar segala penyakit. Nah, niki praktek pembangkitan geni rahasia silakan niki nanti dibaca-baca manten nggih. Sampunang dipraktekkan, dibaca-baca. Mungkin sebelum tiang akhiri selama mungkin 15 menit kita diskusi dumun. Mungkin 2 orang penanya ya di rumahku. Ya Nike mungkin kemarin ada yang masih ingin bertanya. Nah Nike dulu silakan. Sampun kenten kita praktek 15 menit meditasi Sangyang Ruo Binede. Nanti tiang tuntun, tiang pandu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan aja rumahku bisa praktekkan. Kemarin Nike siapa nggih? Waktu tiang pulang turun Nike berdiskusi dengan tiang, ada mungkin dana jero mangku nggih yang kemarin. Nah, ya nike sampun mempraktekkan nike melalui buku tantra. Melalui buku tantra dan ada pengalaman-pengalaman yang menarik beliau tuturkan kemarin di niki. Selalu ketika katanya mempraktekkan Sangyang Dasa Aksara di buku tantra itu dari sini keluar keringat. Dari sini keluar keringat. Nah, nike sampun pasti ke proses pembakaran sedang terjadi, penyakit-penyakit nike keluarnya dari sana. Nggih, aman nike dumun sakekirang ngiring kita diskusi dumun nggih, duaning ke Bandung untuk galah nih waktu. Nggih, silakan. Oke, demikian tadi tepuk tangan dumun karena nggih. Session berikutnya setelah pemaparan dari narasumber. Tadi narasumber sudah memberi kode bahwa cukup 2 penanya saja. Karena waktu kita terbatas, karena akan ada praktek 15 menit ke depan. Kami persilakan 2 saja dari gedung, nggih, 1. Pas ada 2 nggih, berarti 2. Nggih, diawali dengan Jero Dumun, terus diperkenalkan nama dan pertanyaannya cukup singkat, manten. Om Swastiastu. Nama saya Nengah Suryate. Yang ingin saya tanyakan, saya to the point saja. Dengan tadi sudah diberikan daripada Pura Astra, kemudian juga diberikan Daksaksara yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara untuk agar aksara yang ada dalam tubuh kita itu bisa hidup? Apakah metodenya yang perlu kita lakukan? Itu 1. Yang kedua, apakah perlu mencari dewasa untuk menghidupkan daripada aksara-aksara yang ada dalam tubuh kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah perlu menggunakan banten agar nantinya sesuai dengan kita di Bali, itu bebalian kita? Mungkin itu yang sampaikan. Terima kasih. Ya, Suksema berikutnya, Jero Mangku, terus diperkenalkan nama. Nama Wayan Durma. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan yang tadi yang pertama, kami menambahkan yang yaitu membangkitkan aksara-aksara di dalam tubuh, dasa aksara antara lain. Kemudian tadi saya terbayang dengan ang, ah, dan ong yang ada di tengah-tengah itu, apakah tidak cukup dengan itu sederhana, ang, ah, ong diaktifkan? Apa harus melalui dasa aksara sebelumnya? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kesehatan diri sendiri, saya tertarik dengan pembangkitan istilah kerennya Kundalini. Kalau di sini adalah geni rahasia. Nah, ini bagaimana cara membangkitkan geni rahasia di dalam tubuh kita sendiri. Nah, kalau di dalam pernah saya baca membangkitkan Kundalini itu, di situ ada istilah 3,5 lingkaran ular. Mungkin bisa ditunjukkan dalam gambar di mana posisinya 3,5 lingkaran ular. Dan bagaimana cara pembangkitannya. Terima kasih. Sudah yang kira yang pertama niki sama hampir pertanyaannya. Bagaimana menghidupkan aksara tersebut? Dilanjutkan dengan yang kedua nike Jero Mangku Durmo. Apakah tidak cukup dengan ang ah ong saja?
Kemudian ada Dewasa Ayunya enggak, ada Bantennya enggak. Kemudian mengenai generasi taler mengenai lingkar ular istilahnya punika. Nggih, terus galah katur titiang dengan narasumber. Oke, matur suksema ya pertanyaannya, sangat menarik ya. Begini, pertama nih yang tiang ketahui ya, kemudian dari apa yang tiang alami, kemudian dari apa yang tiang praktekkan juga, dewasa nih sangat penting, perlu nih kan. Ya, dewasanya. Jadi memulai pewintenan, mulai belajar dan lain sebagainya ini konsep waktu atau kala ini mesti harus diperhitungkan. Paling tidak yang tiang tahu, mungkin ada yang ahli warige di sini, ini paling tidak harus mencari di guru. Di guru. Biar proses berguru ini berjalan dengan baik. Dan itu pun harus diperhitungkan berdasarkan ya rasi cakranya kan, jika di bawah sewawu ya, berdasarkan pada weton urip ya, urip yang akan belajar gitu, urip weton yang akan belajar. Misalnya kalau lahir Sabtu atau Sanis cara paing gitu misalnya, berarti kan 9 tambah 9 tambah 9 berapa nih? Dibagi 6, kemudian sisanya berapa? Nanti ada 4. Cocok kan? Kalau misalnya sisanya 1 berarti di guru. Cocok dia belajar di hari itu. Harus disesuaikan dengan urip buminya juga. Urip buminya, sabtewaranya dan pancawaranya apa? Dijumlahkan kemudian dibagi. Sisanya berapa? Kalau urip buminya 1, urip wetonnya 1, berarti di hari itu pas uripnya sisanya 1 setelah dijumlahkan berarti di guru. Ya. Yang dihindari ini adalah lare dan patinya. Misalnya guru, ratu, lare, pati. Lare, patinya ini dihindari. Kalau bisa di guru, makanya itu penting sekali. Dewasa ini penting. Kemudian Banten. Bagaimanapun juga proses pewintenan, inisiasi maupun dikse ini Banten ini penting. Paling tidak wenten tebasan pasupati ya. Paling tidak wenten tebasan pasupati, prasbajati, prayasita, dormangale ini ada tetap. Yang paling penting ini tebasan pasupati karena kita ngurip aksara dulu. Di dalam diri ngelinggehang sang yang aksara, sang yang sastra diangga sarira. Maka penting itu. Sarana-sarana Banten. Makanya kalau tiang mengadakan pewintenan ngelinggihang aksara ini Bantennya lengkap. Tur segahan gitu. Dan biasanya di aguron-guron tiang niki, di aguron-guron yang lain yang tidak tahu nggih, di aguron-guron tiang niki mesegah dirage. Sebelum prosesi niki kan. Kadang-kadang pada umumnya niki kan segahannya niki ke Buana Agung menten kan. Tapi kalau ring di tiang niki mesegah dirage, diri kita disegahin kan. Karena napi dianggo sarira kita wenten buta juga kok. Buta manusia dewa kan enten adanya. Makanya tiang melihat begini. Wih, tawur, pecaruan, setiap perempatan tawur agung, caru, ageng nih. Tapi lupa kadang-kadang semeton kita nyaronin anggo sariranya. Di catus pate tubuh nih ada perempatan, kudang buta nih driki. Coba ya nih kan. Anggopati, Merajapati, Banaspati Raja, ampun kenten keiring untuk kalau kali, kalau Brahma, kalau Enjar, kalau Sanjaya, kalau Rajastro. Ampun kenten sang buta Sundung, sang buta Gerbuak, sang buta Kili, sang buta Sidi, sang buta Ayudarani, sang buta Durga, sang buta Bucari. Akeh buta yang anggo sarira ternyata. Yen ten segahin pun api nih menetralisir. Maka mesegah diraga ini penting melalui ritual sederhana selain ngingetin sang catur sana, beli sang catur sana. Niki titiang ngingetin beli puniki medasar untuk segahan manco warna. Ane putih beli nyom, ane barak beli getih, ane kuning beli lamas, ane selem beli ari-ari, ane di tengah tiang sendiri selaku pancar sang rare cili ngaran sang butuh dengan nah nike segah berumbun
masihnya supaya kita ingat dan terhubung enten. Wawu pawintanan ngelinggihang aksara dan jadi ritualnya penting. Nah sampun enten bagaimana caranya enten niki pertanyaannya. Niki pertanyaan prinsip sesungguhnya berkaitan dengan metode kan enten ya. Pak Sarang dan Jero Mangku kan berkaitan dengan metode. Sekadi baos tiang di awal, sekadi apa yang tiang sampaikan di awal, tiang tidak berani ngewereyang, tiang tidak akan berani memberikan metodenya secara detail ampure nih. Itu harus melalui proses pewintenan ini masalahnya. Karena apa? Meale ayu nunggal, alenya tiang dengan semeton yang nanti akan mendapatkan. Kalau ini dipraktekkan sembarangan gitu, tiang tetap harus berpegang pada pakem. Tidak boleh itu diceritakan sebelum memang ada proses aguran-guron. Bukan berarti bapak-bapak dan ibu-ibu dan Jero Mangku harus berguru ke tiang. Di mana-mana ada ajaran pengetahuan ini, ada ilmu ini. Kalau kita sudah siap, tiang ingat apa kata tulisan dari buku yang tiang baca. Ketika murid siap, guru akan siap datang. Maka kemudian siapkan diri dulu belajar sekadi bawa sewawu, ya kan? Sekadi apa yang dia sampaikan baru. Nah, bagaimana caranya? Pasti nih kan. Misalnya sekadi pertanyaan dan Jero Mangku, bagaimana cara membangkitkan geni rahasia itu? Kan? Karena itu dasar dan Jero Mangku. Sebelum pembangkitan Sangyang Dasa Aksara, sebelum murid 10 aksara di dalam organ, harus diawali dengan pembangkitan geni rahasia niki. Karena napi geni niki nanti akan memberikan hidup seluruh aksara yang ada di dalam organ. Makanya metodenya itu geni niki dibangkitkan, taruh dia di catuspate, di pengesangan hati, baru kemudian dibawa ke organ jantung, organ hati, keten. Niki ampun purun yang buka rahasia sedikit, keten. Ampurayang demun hanya sekedar knowledge, pengetahuan rarisang bahwa kita diwarisi oleh pengetahuan yang sangat luar biasa, dan kalau misalnya kelas niki kenten penbawasan jakti kalau nelabang ngiring titang siap difasilitasi sana dan Jero Mangku titang siap mengajar, tapi diawali dengan pewintenan dumun kenten agar napi proses bergurunya berjalan dengan lancar. Patah sekali mendalami yoga, cuma berbedanya kalau yoga pada umumnya paling nggak semeton diharapkan datang menten, ampun mulai gerakan asana selain. Tetapi kini karena ngolah aksara, mendaging pasuk wetu, salah surup seperti pertanyaan kemarin, takutnya begitu. Bahaya nanti secara energi karena kita akan bermain di wilayah energi. Terus bagaimana caranya mengaktifkan Sangyang Dasa Aksara? Tiang tidak akan berikan metode di aguron-guron tiang, tetapi tiang akan berikan metode secara umum. Dan ini bisa kalau ditekuni. Di buku Tantra ini sampun wenten. Meditasi yang disebut dengan meditasi Sangyang Dasa Aksara. Cukup dibawa dalam konteks meditasi. Caranya duduk, hening, tulang punggung tegak, berdiri, hamati napas, keluar masuknya napas. Nah sebentar tiang akan praktekkan. Ngawit meditasi Sangyang Ruwabineda lanjut ke Sangyang Dasa Aksara. Yang berikan tuntunan Balebos. 2 metode sekaligus jadi satu itu. Kita amati napas dulu dengan meditasi Sangyang Dasa Aksara. Kemudian niatkan aksara-aksara dari Dasa Aksara itu berdiam di organ-organ melalui meditasi. Asik, enak, menyegarkan itu rasanya. Meskipun tanpa pasuk wetu, ampurayang dumun. Bapak dan Jero Mangku pasuk wetu yang tidak bisa nagingin dumun. Pasuk wetu nih artinya melalui dari mana memasukkan napas, mantra apa yang diucapkan. Setelah sampai di pengesangan hati, mantra apa yang harus diucapkan. Setelah sampai di pepusuhan, ne nika aksara ne dan me nika di bilik jantung kiri sebilik jantung kanan geseng dengan triaksara dadosang aksara sang punapi caranya nika durung di tiang Mersidayang Ijen. Mang detan wenten istilahnya hal-hal yang kita tidak inginkan baik di diri tiang maupun semeton. Sarang sami. Nggih, nika mantan yang bisa tiang sampaikan ya ampurayang dumun. Yang jelas metode pasuk wetunya tiang tidak berikan, tetapi ngiring mangkit yang akan tuntun meditasinya meditasi Sangyang Ruwabineda dan Sangyang Dasa Aksara
Dan ini bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu praktekkan di rumah masing-masing. Dan terbukti, kedahsyatannya terbukti, beberapa orang ini sudah sembuh. Yang sedang treatment sekarang seorang anak gadis cantik dari Jimbaran, itu kanker payudara. Seorang ada yang dari Denpasar itu cuci darah seminggu 2 kali. Astungkare sekarang sudah lepas dari itu dengan teknik meditasi. Jadi meditasi Sangyang Ruwa Buddhika adalah menyadari keluar masuknya napas sebagai tali ngurip. Karena napi keluar masuknya napas itu berarti kita menyadari kehidupan kita. Dengan menyadari napas berarti kita menyadari kehidupan, berarti kita bersyukur. Tahu bersyukur kita hidup, kan? Tahu bersyukur kita masih bernapas. Tiang sama bapak-bapak dan ibu-ibu dan Jero Mangku mungkin karena kesibukan, tekanan pekerjaan yang begitu berat dumun, kan pernah menyadari kita bernapas. Makanya ada COVID-19 niki bersyukur sebenarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mewaspadai napas. Menit kalau yang pun berpikir, kena COVID dengan. Kalau dumun ton, yang penting segar bayunya kan, ngsap raga bernapas. Bahkan tidur pun kita lupa bernapas. Nah, maka sekarang kita menyadari napas. Kemudian meditasi Dasaksara dengan Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang yang itu adalah mencoba kita berdialog dengan organ kita. Niki metode penyembuhan yang paling dahsyat nih. Tiang metaken, pernah bapak-bapak dan ibu-ibu berdialog dengan jantung? Sang pepusuhan, wahai jantungku, bagaimana kondisimu? Bagaimana kabarmu? Aku tidur, kamu masih bekerja. Ya kan? Terus maafkan. Aku selalu memberikan kamu ketegangan. Aku marah-marah, aku tegang. Sehingga kamu terganggu. Dari yang detakannya tung menjadi tung gitu. Terus pernah kita berdialog dengan organ liver kita, hati kita. Berapa makanan kita makan, kemudian disaring racun-racunnya oleh hati kita. Luar biasa loh. Pernah dialog kita dengan ginjal menyaring darah, berapa racun ada di darah disaring oleh ginjal. Tapi kok kita cekoki ginjal kita, banjiri dengan apa? Ketakutan, kecemasan. Cemas kita hidup, khawatir kita tentang banyak hal, sehingga ginjal kita terganggu. Pernah kita berdialog dengan paru-paru kita. Sepanjang detik tidak pernah berhenti untuk memompa udara, mengalirkan oksigen prana ke organ-organ yang penting agar bisa bekerja. Yang yakin rasanya ten. Maka kemudian meditasi Sangyang Dasaksara inilah mengarahkan kita untuk berdialog dengan organ kita. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur. Ini metode yang sangat sederhana tapi sangat dahsyat. Untuk memelihara kesehatan tubuh, meregenerasi sel-sel yang ada pada organ agar organ kita tidak terdistorsi oleh banyak hal dalam kehidupan kita di tengah arus zaman sekarang. Banyak itu yang mempengaruhi emosi-emosi complicated hidup kita dengan banyak hal persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita press di dalam hati kita. Tanpa kita pernah bisa letting go, melepaskan segala sesuatunya. Dan itu menjadi permasalahan fisik di kemudian hari. Ngiring mungkin praktek. Sekarang prakteknya nih dengan sikap suka sanang. Di tantra itu tidak ada paksaan. Kalau ingin nyandar begini silakan. Kalau ingin masih dekat silakan. Kalau ingin tegak tulang punggungnya monggo silakan. Suka sanang itu adalah sikap suka-sukanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi tidak ada ketegangan. Bahkan kalau ingin begini dados. Baik, kita mulai. Jangan menciptakan ketegangan di dalam tubuh. Misalnya tubuh harus dipaksa begini, wajah jangan sampai mengkerut begini. Meditasi begitu sungguh disayangkan ya. Wajah harus rileks. Bila mana perlu senyum dan lain sebagainya nih. Baik, dimulai. Sikap tangan itu boleh di atas paha dengan menghadap ke atas. Ini disebut dengan akasa mudra. Di atas paha dilepaskan ini. Usahakan rileks. Baik, kita mulai. Om ngawi namastu namasidhyam Sangyang Bapak Kase dan Ibu Pertiwi, Sangyang Siwa Guru Reke, Sangyang Haji Saraswati, Sangyang Kawiswara,
Sang Hyang Tiga Sakti, Sang Hyang Tiga Wisesa, mohon izin Sang Catursana, Bapak-bapak dan ibu-ibu leluhur semua yang hadir di sini, yang rasa leluhur juga hadir, mohon izin yang membantu jalannya meditasi Sang Hyang Ruwa Bineda dan Sang Hyang Dasaksara. Semoga tiada halangan. Ong Awigna Mastu Nama Sidiem, Ong Gemung Ganapati Nama. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, duduklah dengan sikap rileks. Jadi jangan ada ketegangan. Kemudian pejamkan mata perlahan-lahan. Dipejamkan. Oke. Dipejamkan mata perlahan-lahan. Kemudian tubuh dirilekkan dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian wajah jangan ada ketegangan. Senyum kalau bisa. Kemudian dalam meditasi Sang Hyang Ruwa Bineda, Sang Hyang Dasaksara ini adalah pertama pikiran. Pikiran, biarkan pikiran itu mengembara kemanapun. Oke. Jangan ada ketegangan apapun atau jangan memaksakan pikiran untuk terpusat pada satu titik. Tetapi membiarkan pikiran itu sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Dalam Tantra, pikiran itu disebut dengan cita sakti. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan pikiran. Dan visual-visual apapun yang hadir di dalam pikiran itu dibiarkan. Mengalir begitu saja. Apapun itu, oke. Apapun itu, biarkan dulu hening sejenak. Biarkan dulu hening sejenak. Kemudian biarkan pikiran itu. Sekarang adalah alihkan pikiran itu pada pengamatan napas. Amati napas. Amati keluar masuknya napas dan jangan sekali-sekali napas itu diatur. Biarkan napas itu ada, hadir secara natural atau secara alami. Keluar, kemudian masuk, napas itu cukup diamati saja. Nah, ketika napas masuk, ucapkan dalam hati aksara ang. Jangan pikirkan bentuk aksara itu seperti apa. Ucapkan saja ketika napas itu masuk dalam hati ang. Sang Hyang Ibu Pertiwi. Kemudian ketika napas keluar, ucapkan aksara ah. Yang tiada lain adalah Sang Hyang Bapa Akasa. Sang Hyang Ibu Pertiwi dan Sang Hyang Bapa Akasa inilah yang memberikan kita hidup. Diucapkan saja dalam hati. Diucapkan saja dalam hati. Jadi ketika napas masuk, ucapkan ang. Ketika napas keluar, ucapkan ah. Ucapkan terus di dalam hati. Jangan diatur, tapi perhatikan napas itu pelan, dalam, semakin dalam. Berapa oksigen dan prana dibawa ke dalam tubuh, kemudian dialirkan ke organ-organ, dan proses penyembuhan berlangsung sedemikian rupa. Rasakan getaran-getaran yang hadir di dalam tubuh melalui Sang Hyang Ruwa Bineda, energi Sang Hyang Ruwa. Ingat, ketika napas masuk ucapkan ang, dan ketika napas keluar ucapkan ah. Setelah dirasa cukup, itu abaikan aksara ang dan ah itu pada keluar masuknya napas. Sekarang arahkan perhatian pada jantung. Arahkan perhatian pada jantung, di sana tempatkan aksara sang. Niatkan saja. Kalau tidak tahu bentuk aksara Balinya seperti apa, cukup sang di jantung gitu aja. Afirmasi sang di jantung dan rasakan detak jantung. Kemudian ucapkan terima kasih pada organ jantung, ajak berdialog, kemudian maafkan selama ini ketika ada ketegangan-ketegangan tertentu yang ada pada organ jantung. Niatkan jantung, tempatkan aksara sang di sana, ucapkan mohon maaf. Ya, kalau misalnya ada gangguan-gangguan jantung di sana, niatkan, afirmasikan aksara sang itu membersihkan organ jantung sedemikian rupa. Rasakan getaran yang hangat pada jantung. Kalau ini benar-benar Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dane Jero Mangku lakukan,
itu akan terasa getaran yang berbeda pada jantung kita. Itu berarti energi sangyang dasa aksara sang itu sudah berdiam di jantung. Niatkan, biarkan energi aksara sang ada pada jantung. Sekarang lanjutkan ke organ hati, liver. Itu ada aksara bang. Tempatkan aksara bang pada organ liver kita atau hati kita. Kemudian bersihkan organ hati kita dari racun-racun atau apapun, dari medan-medan energi yang tidak selaras. Niatkan aksara itu di sana, kemudian rasakan getaran yang hadir pada hati dengan aksara bang. Karena aksara bang ini karakteristik energinya panas, pasti kalau diniatkan sungguh-sungguh, organ hati kita akan terasa hangat. Ucapkan maaf, ucapkan terima kasih karena organ hati liver kita bekerja sedemikian rupa. Oke, diamkan sejenak dumun. Sekarang biarkan aksara bang ada pada organ hati, membersihkan segala sesuatunya di organ liver kita. Sekarang lanjutkan ke ginjal, arahkan perhatian ke ginjal. Ya, di sana ada aksara tang. Ya. Jangan pikirkan seperti apa bentuk aksara itu, tetapi niatkan saja aksara tang ada pada organ ginjal. Ucapkan terima kasih pada organ ginjal. Kemudian kalau ada gangguan-gangguan ginjal, mohonkan sangyang dasa aksara tang itu membersihkan. Dan rasakan apa yang ada di organ ginjal. Oke. Niatkan aksara tang ada di ginjal sebelah kanan, ginjal sebelah kiri. Ya, ucapkan terima kasih karena ginjal bekerja dengan baik sampai dengan saat ini Bapak-bapak dan Jero Mangku bisa sehat. Ya, ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada ketegangan, kecemasan, ketakutan atau apapun itu sering kita akumulasi pada organ ginjal. Oke, biarkan. Sekarang lanjutkan ke empedu atau ampru atau nyali. Jangan dulu pikirkan di mana empedu kita berada. Niatkan saja karena aksara itu cerdas. Jadi energi pada aksara itu sangat cerdas, maka dia akan mencari sesuai dengan peniatan. Kalau di empedu pasti di empedu. Dengan aksara ang. Ang toye bukan ang geni, ang toye. Jadi niatkan saja aksara ang itu ada di empedu. Membersihkan jalur-jalur empedu kita. Oke. Kalau misalnya ada, siapa tahu ada bantu empedu atau apa agar dibersihkan. Kemudian ucapkan terima kasih pada organ empedu dan maafkan. Mungkin selama ini ada kebencian yang kita simpan, ya, dendam, iri hati yang kita simpan pada orang lain atau siapapun. Ini akan bisa mengganggu empedu kita. Ini dibersihkan dengan aksara ang. Biarkan aksara ang ada pada organ empedu, melakukan sinkronisasi atau penyelarasan di sana. Selanjutnya itu ada di pangkal hati. Itu aksara ing atau disebut dengan bungkahing hati. Pangkal hati, pengantungan hati. Niatkan saja aksara ing di sana. Membersihkan jalur itu, kemudian ucapkan maaf, ucapkan terima kasih. Karena jalur itulah ya sehingga membuat hati atau liver itu bekerja dengan baik. Ketika ada keraguan, ketika ada perasaan, baperan atau apa, itu dibersihkan dengan aksara ing. Jangan mengakumulasi perasaan-perasaan negatif atau apapun, biarkan energi aksara ing membersihkan semua itu. Sekarang lanjut. Arahkan perhatian ke paru-paru Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengan aksara nang di paru-paru. Niatkan paru-paru dibersihkan, diselaraskan medan energinya, kemudian disegarkan paru-paru kita sehingga bisa memompa oksigen dan napas dengan baik. Ucapkan terima kasih, kita tidur pun paru-paru bekerja dengan baik. Maafkan ketika ada emosi-emosi yang kita lekatkan pada organ paru-paru kita dengan aksara nang. Aksara nang, niatkan pada paru-paru. Kemudian selanjutnya itu adalah biarkan aksara nang ada di paru-paru. Sekarang arahkan perhatian ke usus. Baik itu usus besar, usus halus, dan lambung. Itu dengan aksara mang.
apa yang kita makan, gangguan usus, gangguan pencernaan, biarkan aksara mang melakukan pembersihan dan lain sebagainya. Oke. Dibersihkan berarti ketika aksara itu diucapkan ada yang batuk, berarti ada permasalahan sesungguhnya di sana. Misalnya di paru-paru, ketika meniatkan aksara itu batuk, berarti ada sedikit gangguan di paru-paru dan itu diselaraskan oleh aksara itu. Oke. Arahkan perhatian pada usus, rasakan getaran-getaran energinya dengan niat. Kalau peniatannya bagus, pasti ada reaksi di sana, energi di usus kita dan di lambung kita. Kalau misalnya GERD, tiba-tiba muncul asam lambung, tiba-tiba naik, berarti ada gangguan di lambung. Oke. Sekarang arahkan perhatian pada limpa, terhubung dengan pankreas. Dengan aksara sing, bagi yang ada gangguan gula atau apa di pankreas, nah nike diniatkan di limpa juga diniatkan dengan aksara sing. Ucapkan terima kasih, limpa bekerja dengan baik, mohon maaf jika selama ini ada emosi-emosi tertentu yang kita endapkan pada organ itu. Oke. Nike ucapkan terima kasih dengan meniatkan aksara sing. Niatkan ada di organ limpa dan pankreas, jangan pikirkan di mana sih limpa dan pankreas. Aksara itu cerdas mencarinya dan itu akan bisa dirasakan ketika bapak-bapak dan ibu-ibu meniatkannya dengan baik. Oke. Biarkan energi aksara sing itu ada di limpa. Sekarang lanjutkan ke tenggorokan kita. Ineban. Jadi di tenggorokan itu ada kelenjar timus. Ya, kelenjar ini adalah sangat berkaitan dengan imunitas tubuh. Nah, niatkan aksara wang itu ada di tenggorokan kita. Di kelenjar timus kita, kemudian di kerongkongan, di jalur tenggorokan kita, itu membersihkan wilayah tenggorokan kita dan kelenjar timus kita. Ucapkan terima kasih karena imunitas tubuh bisa terjaga oleh kelenjar itu. Dan niatkan aksara wang itu ada di sana, membersihkan jalur-jalur itu. Membersihkan jalur-jalur itu. Oke, niatkan dengan saksama. Nah, kemudian biarkan aksara wang itu di sana. Sekarang arahkan perhatian ke ujung hati. Di sana ada aksara yang, tungtungin hati. Ujung hati kita ya, yang turun ke bawah itu berdekatan dengan usus dan lain sebagainya, itu niatkan di sana. Aksara membersihkan wilayah itu, aksara yang membersihkan aksara itu. Oke, biarkan. Nah, sekarang arahkan perhatian ke Sangyang Dasaksara, ucapkan dalam hati berulang-ulang. Ong sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang, diucapkan dengan penuh penghayatan sang dalam hati, bang tang ang ing nang mang sing wang yang, hening. Terus sembari hening diucapkan itu secara terus menerus, yang merasakan vibrasi energinya sangat baik niki. Terus diucapkan dalam hati dengan penghayatan yang penuh sembari merasakan organ-organ tadi. Diucapkan secara terus-menerus dalam hati sembari memohon kepada Sangyang Dasaksara agar kita diberikan kesehatan dan keselarasan serta harmonis. Terus diucapkan terus dengan penghayatan yang penuh, dengan penghayatan yang mendalam sembari merasakan aliran-aliran atau pergerakan-pergerakan energi yang dibawa oleh kekuatan Sangyang Dasaksara. Pun, hening, sembari merasakan getaran-getaran energi yang hadir, rilekskan tubuh, jangan ada ketegangan.
Kalau yang ingin batuk nike silakan batuk nike sedang ada dalam proses penyelarasan. Niatkan sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang, sembari kita meniatkan dan merasakan linggih-linggih dari Sang Hyang Dasaksara di dalam tubuh kita. Lagi sebentar saja diucapkan terus. Yang merasakan vibrasi energinya sangat positif sekali, sangat luar biasa. Hentikan mengucapkan Sang Hyang Dasaksara. Hening, masuki ruang diri, hening. Hening, masuki ruang diri lebih dalam lagi. Masuki ruang diri lebih dalam lagi. Kalau ada emosi apapun itu dilepaskan. Kalau misalnya menyimpan kemarahan, kekesalan, iri hati atau apapun ada di dalam diri terakumulasi, ini lepaskan. Lepaskan segala sesuatunya, masalah apapun. Itu yang ada mengendap dalam diri itu dilepaskan begitu saja. Mohon kekuatan Sang Hyang Dasaksara untuk menetralisir segala sesuatunya sehingga harmoni, sejalan, dan cinta, welas asih tanpa batas itu muncul dari dalam hati yang paling dalam. Emosi-emosi apapun, kebencian apapun yang kita akumulasi selama niki, kita dilepaskan mantan. Biar tidak terakumulasi di alam bawah sadar kita. Apapun itu. Pada dasarnya kita adalah sama, terlahir dari Sang Hyang Astiwidi. Jadi kebencian atau apapun itu mesti harus dilepaskan. Ketakutan, kemarahan, apapun itu mesti harus dilepaskan. Bahwa sesungguhnya kita adalah energi atau Sang Hyang Siwatma, Sang Hyang Atmosunya yang sama sesungguhnya. Pun dirasakan getaran-getaran energi yang hadir dalam tubuh. Sekarang cakupkan tangan di dada. Cakupkan tangan di dada, jangan dumun membuka mata. Cakupkan tangan di dada mantan. Ucapkan doa rahasia. Ucapkan doa rahasia kepada alam semesta. Pantulkan doa nike kepada alam semesta, misalnya memohon apa, silakan. Dan pantulkan itu dari dalam hati yang paling dalam. Doa rahasia itu, kemudian doa kepada keluarga, anak, istri, cucu, atau siapapun nike, silakan didoakan agar sehat, bahagia, keberlimpahan, selaras, harmonis. Doakan diri juga agar bisa melampaui segala hal dalam hidup. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba terhubung dengan Sang Catursana. Silakan mencoba terhubung dengan Sang Catursana. Beli Sang Catursana. Beli mempawakan nyom, getih, ari-ari, lamas, itiang, puniki, saya ini pancer, Sang Rare Cili, memohon tuntunan dan arahan kepada beli atau mbok-mbok Sang Catursana semuanya. Semoga dituntun, diarahkan, bertemu dengan guru rahasia yang ada di dalam diri kita. Rahayu, 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 sarwahayu. Gosok-gosokkan tangan. Gosok-gosokkan tangan sampai hangat. Terus setelah hangat, nike sentuhkan di wajah dengan lembut. Setelah hangat, sentuhkan di wajah dengan lembut, di ubun-ubun. Sentuhkan di siwa dwara, kemudian di tengkuk leher. Gosok-gosokkan lagi, sentuh ubun-ubun. Tengkuk leher. 15 menit lebih sedikit. Berarti kalau meditasi itu dilakukan secara mendalam 30 menit maksimal. Kalau masing-masing dasa aksara itu diniatkan dengan sungguh-sungguh. Yang yakin meskipun masih dalam tahapan awal dan pengafirmasiannya masih terbatas, tapi yang rasakan energinya sangat luar biasa. Yang rasakan vibrasi energi sangat luar biasa. Apalagi wenten bau batuk-batuk, wenten tiba-tiba ngantuk sekali, itu bagian-bagian tertentu dirilekkan. Dan ketika batuk,
organ-organ yang tertentu diselaraskan secara energi. Oke, jadi Nike metodenya sangat sederhana, sediakan waktu sehari ini ke 30 menit atau 15 menit, sangat luar biasa manfaatnya. Tetapi begini, tiang hanya memberikan, kadang-kadang beli ketut males gitu. Itu kadang-kadang kembali ke awal tadi, tergantung sekarang ketekunan Bapak-bapak dan Ibu mempraktekkan. Kalau sudah tekun pasti temu rasa, pasti bertemu sesuatu miracle. Keajaiban yang luar biasa ada di dalam diri kita sesungguhnya. Ya, kekuatan Sang Hyang Dasa Aksara itu sangat dahsyat. Ini kemantan, teman. Amangku. Nice. Demikian tadi pertemuan hari ini. Tidak lupa yang ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau berbagi dengan kita para peserta kursus Teologi Hindu Brahma Widya pada pagi ini. Begitu pula Titiang ucapkan terima kasih kepada Percetakan Bali yang sudah menyediakan Zoom meeting pada pertemuan hari ini. Titiang mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati para hadirin semua, kami mohon beribu-ribu maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.